Semoga saja pengasuh pondok pesantren cabul semuanya dihukum mati. Dalam minggu ini, 2 hari berturut-turut, polisi berhasil menangkap dan mengamankan 2 orang pengasuh pondok pesantren yang mencabuli santri-santrinya. Sungguh miris, orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, oleh orang tua untuk mendidik moral dan akhlak anak-anaknya ternyata justru merusak masa depan anak didiknya sendiri. Perbuatan bejat dan amoral ini sepertinya tidak pernah berhenti dan intensitasnya semakin tinggi. Hampir di setiap daerah di Indonesia terjadi pencabulan, baik itu dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren hingga guru ngaji. Mulai dari Sumatera hingga yang paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Mulai dari pucuk Pulau Jawa yaitu Serang, Banten hingga ujung Pulau Jawa yaitu Banyuwangi. Modus yang dilakukan oleh para penjahat kelamin ini bermacam-macam. Ada berupa tes keperawanan, transfer tenaga dalam, mengajarkan ilmu kesaktian, iming-iming uang, menyuruh membuatkan kopi dan diantar ke kamar dan lain sebagainya. Dan yang namanya barang busuk suatu saat pasti bakal kecium baunya. Penjahat kelamin berkedok orang alim ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian oleh keluarga korban. Sudah banyak dari mereka yang menjadi pesakitan. Polisi tidak pernah main-main dengan kasus yang beginian. Jika kita perhatikan pasal-pasal yang dipakai untuk menjerat penjahat kelamin ini sengaja dibuat berlapis-lapis agar tidak bisa lolos dari jeratan hukum. Pasal yang dipergunakan yaitu pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D, ancamannya 15 tahun penjara di Undang-Undang Perlindungan Anak dan denda 5 miliar rupiah. Di pasal 81 ayat 3 subsidiar pasal 81 ayat 2, ancaman hukumannya 20 tahun. Pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E, ancaman hukumannya juga 20 tahun penjara. Pasal 82 ayat 4 subsidiar pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, ancamannya 20 tahun penjara. Pasal 71D ayat 1 subsidiar pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, ancaman hukumannya adalah restitusi kepada korban. Ada juga pasal yang dipergunakan yaitu pasal 285 KUHP dan pasal 294 KUHP yang ancaman hukumannya adalah 12 dan 7 tahun. Di luar pasal yang dipergunakan oleh penyidik untuk menjerat penjahat kelamin di pondok pesantren, vonis hukuman mati dikenakan kepada mereka, sebagaimana kasus pengasuh ponpes pondok pesantren Heri Wirawan yang tega mencabuli belasan santriwatinya di Bandung yang mengakibatkan mereka hamil dan juga akhirnya melahirkan. Saya sangat setuju dengan vonis mati tersebut. Semoga saja pengasuh pondok pesantren cabul semuanya dihukum mati. Mau dia anak kiai, mau bekas anggota DPRD, ketua partai, guru ngaji. Jika mereka terbukti mencabuli santri-santrinya, vonis hukuman mati saja. Supaya ketegasan dan keberanian menghukum mati penjahat kelamin ini bisa menjadi shock terapi bagi pengasuh atau pemimpin pondok pesantren untuk tidak berbuat amoral lagi kepada anak didiknya, santri maupun santriwatinya. Demikian ocehan saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam berbagi.